Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar IPAS kelas 6, yaitu mengenai menggali sumber daya daerah sebagai penggerak ekonomi lokal. Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. A. Pengertian kegiatan ekonomi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekitar, kita menemukan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pengrajin, pedagang, petani, buruh, guru, dan lainnya. Ini adalah kegiatan ekonomi. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada zaman dahulu, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Mereka menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan. Ketika zaman semakin maju, kebutuhan hidup juga semakin beragam. Manusia mulai mengembangkan berbagai jenis pekerjaan, seperti menjadi pengrajin, nelayan, guru, pedagang, arsitek, bahkan profesi baru seperti konten kreator. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses ini, bahan mentah diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai lebih tinggi. Contoh kegiatan produksi pembuatan pakaian dari kapas, di mana kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain, kemudian kain dijahit menjadi pakaian. Contoh lain, kegiatan produksi pengolahan bahan makanan, di mana tanaman padi ditanam di sawah, kemudian setelah padi dipanen, bulir padi atau gabah diproses dalam beberapa tahap hingga menjadi beras. Kemudian beras siap didistribusikan ke konsumen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Proses ini dilakukan agar barang hasil produksi dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pihak yang berperan dalam distribusi yaitu 1. Pedagang besar. Pedagang besar membeli barang dalam jumlah besar dari produsen, kemudian menjualnya ke pedagang kecil. 2. Pedagang kecil. Pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar, lalu menjualnya langsung ke konsumen. Ini adalah contoh kegiatan distribusi, seperti perusahaan air minum menjual ke agen, Pertamina menjual bahan bakar ke SPBU, pedagang beras dan pedagang sayuran menjual beras dan sayurannya ke konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi: 1. Membeli dan menggunakan pakaian, makanan, serta alat tulis. 2. Menggunakan listrik untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangga. 3. Menggunakan kendaraan untuk transportasi sehari-hari. Ini adalah contoh kegiatan konsumsi, seperti orang membeli jamu, orang makan di restoran, orang membeli baju, dan orang membeli mobil. B. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang dibagi menjadi 3 jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Kebutuhan ini terdiri dari pangan atau makanan dan minuman, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang hidup yang diperlukan setelah kebutuhan pokok terpenuhi, tetapi tidak bersifat mendesak. Contoh, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, dan peralatan elektronik.
Dan 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah yang dipenuhi untuk menambah kenyamanan dan menunjukkan status sosial di masyarakat. Contoh, mobil mewah, jam tangan mahal, perhiasan, atau liburan ke luar negeri. C. Pemanfaatan sumber daya daerah untuk kegiatan daerah. Setiap daerah memiliki kekayaan alam dan budaya yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki bentang alam berupa laut, gunung, sawah, hutan, dan lain sebagainya. Semua kekayaan alam, budaya, dan keunikan masyarakat disebut sumber daya daerah. Sumber daya daerah sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena sumber daya daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut beberapa contoh pemanfaatan sumber daya daerah. 1. Daerah pantai. Sumber daya yang dimanfaatkan adalah laut dan pariwisata. Contoh kegiatan ekonominya adalah budidaya rumput laut, tambak ikan, menjaring ikan, penyewaan hotel, dan wisata air. 2. Daerah pegunungan. Sumber daya yang dimanfaatkannya adalah tanah subur dan pariwisata. Contoh kegiatan ekonominya adalah pertanian, perkebunan, penyewaan hotel, dan wisata alam. D. Ekonomi kreatif dan manfaatnya bagi ekonomi lokal. Setiap daerah memiliki hasil bumi yang beragam, yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif adalah proses untuk meningkatkan nilai suatu produk dengan cara mengembangkan ide dan daya kreatif seseorang. Tujuan dari ekonomi kreatif adalah untuk 1. Menambah lapangan kerja, 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas. Berikut beberapa contoh pemanfaatan sumber daya daerah. 1. Desain, 2. Fashion, 3. Pasar seni, 4. Kerajinan, 5. Perfilman, video, fotografi, 6. Musik, 7. Seni pertunjukan drama, 8. Periklanan, 9. Game interaktif, dan 10. Penerbitan dan percetakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai menggali sumber daya daerah sebagai penggerak ekonomi lokal. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa di-subscribe Amir Arobi Channel ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum.